Mas, akhir-akhir ini kok sering banget pulang malam? Kerjaan lagi banyak, mana aku lagi ada proyek baru. Emang kenapa kok kamu tiba-tiba nanya begini? Jangan bilang kamu curiga sama aku. Aku cuma tanya, Mas. Mas, besok kan ulang tahun Nadia. Kamu bisa nggak pulang lebih cepat? Soalnya dia pengen dirayain bareng kamu, Mas. Tolong ya, Mas, kali ini saja. Pah, kenapa Papa nggak pernah pulang-pulang, Pah? Nadia pengen tidur bareng Papa lagi, Pah. Terus kemarin waktu aku kenaikan kelas, Papa juga nggak ucapin selamat ke aku. Papa nggak sayang aku lagi ya. Bukan gitu, nak. Papa kan lagi sibuk, nak. Papa itu harus kerja, cari uang untuk beli mainan kamu. Nanti kalau papa libur, gimana kalau kita liburan ke Bali? Mau nggak? Iya mau, Pah. Ya udah, aku mau main dulu ya. Assalamualaikum. Ada Rian. Dian, kamu tahu nggak? Aku dibeliin tas baru loh sama pacar aku. Cantik banget, ya ampun. Ini itu tas impian aku banget loh. Ya ampun, Rin, itu bagus banget tasnya. Ini kan tas yang aku impikan juga. Mas, aku boleh gak beli tas kayak gini? Aku itu udah lama kepengen tas ini. Alah, Din. Kamu itu sudah tua, gak usah sok banyak gaya. Lagian kamu itu udah jadi ibu-ibu. Harusnya mikirin anak, bukannya harta. Harusnya kamu contoh tuh si Rini. Sudah umur 30-an tapi masih cantik. Lihat diri kamu itu kusam dan bajunya panjang banget. Kok gitu ya Mas Rian? Semenjak aku melahirkan, dia itu gak pernah lagi dekat sama aku. Apalagi ajak aku jalan-jalan. Dan lebih parahnya lagi, ulang tahun anaknya sendiri aja gak ingat. Pusing aku. Padahal aku ini istrinya loh. Aku merasa seperti pembantu dia aja, Rin. Ya udahlah, Din. Mungkin karena dia capek, jadi dia ngomong gitu asal dari mulutnya aja. Lagian, kamu itu harus lebih perhatian lagi sama penampilan kamu lah, Din. Kasian banget kamu dicuekin. Suami kamu itu adalah cintanya aku. Dia itu cuma cintanya sama aku, Dina. Sadarlah, Din. Kamu itu cuma istri pajangan aja. Rini, kamu kok mengamun? Nanti kamu kesurupan loh kalau melamun. Enggak kok, Rin. Kayaknya aku ada lupa sesuatu. Aku permisi dulu ya. Ada yang kelupaan aku dah. Assalamualaikum. Mas, kamu kapan sih mau ceraikan istri kamu? Masa udah 5 tahun aku jadi istri siri kamu sih? Aku malu loh sama tetangga. Masa aku hanya istri siri saja? Sabar dong, Rin. Aku nggak bisa ceraikan Dina gitu aja. Kalau aku ceraikan dia begitu aja, apalagi langsung nikah sama kamu. Bisa-bisa kita bakal dipecat, Rin. Kan kamu tahu sendiri, mereka semua kenal kita. Apalagi kamu, teman dekatnya Dina. Emang kamu mau kita dipecat secara tidak Iya terhormat? sih, Mas. Tapi kapan? Aku nggak tahu loh apa yang akan terjadi kemudian hari. Apalagi kalau sampai aku hamil, terus kamu belum ceraikan dia. Kan tambah malu, Mas. Udah, kamu tenang aja. Intinya kalau hal itu terjadi, aku bakal ceraikan dia. Halo Din, aku nggak bisa pulang ya. Aku ada tugas luar kota selama 1 bulan. Kamu sama Nadia liburan aja duluan ya. Aku TF uangnya sama kamu. Udah ya, aku langsung matikan HP-nya. Soalnya mau berangkat. Mas, aku minta uang dong mau beli tas baru. Soalnya tas aku udah jelek. Ya udah, belilah.
Din. Udah lama loh kita nggak ketemu. Kamu apa kabarnya? Rianti, Masya Allah, makin cantik aja kamu. Sekarang, apa kegiatan kamu? Ya, kayak biasanya. Masih kerja di kantor lama kita. Ngomong-ngomong, kalian jalan berdua aja. Iya nih, tadinya mau sama papanya juga. Tahu-taunya dia ada tugas luar kota. Ya mau nggak mau, kami berdua aja deh yang pergi. Apa? Tugas keluar kota? Nggak salah ya kamu. Mana ada tugas luar kota, Dina? Suami kamu ajukan cuti selama sebulan setelah dia nerima uang bonus 40 juta loh. Masa kamu nggak tahu sih? Bonus 40 juta? Yang bener aja kamu Rianti. Gak mungkin lah Mas Rian itu bohong sama aku. Astaga Dina, nggak mungkin lah aku bohong sama kamu. Gila aja aku mau ngacak-acak rumah tangga orang. Ya udah gini aja. Ayo ke apartemen aku. Ada yang mau aku ceritain. Sesampainya di apartemen Rianti, Jadi gini Din, kamu ngerasa nggak kalau suami kamu sama Rini kayak ada sesuatu? Soalnya mereka itu kalau di kantor kelihatan mesra banget loh. Aku agak ngerasa mereka itu kayak ada hubungan spesial. Sampai aku mikir, apa cuma pikiran aku aja yang terlalu negatif? Tapi hal yang paling menganjal itu, kenapa suami kamu ajukan cuti barengan sama Rini? Mana sama-sama 1 bulan loh. Kamu itu harus hati-hati loh. Temen itu bisa menjadi benalu dalam rumah tangga kita juga loh. Tapi aku sama Rini baik-baik aja kok. Bahkan dia sering datang ke rumah juga. Mungkin perasaan kamu aja itu. Astagfirullah Dina, sadarlah Din. Kamu jangan sampai dikelabui. Mereka loh. Mau kamu percaya atau enggak, tapi ingat pesan aku. Jangan pernah percaya sama orang. Ingat, dia bisa membunuhmu, bahkan lebih parah. Permisi, Cari siapa ya? apakah benar ini rumahnya Pak Rian? Iya, benar. Ini rumahnya Rian. Ada perlu apa ya cari suami saya? Saya kesini ingin meminta tanda tangan Ibu selaku istrinya Pak Rian sebagai pelengkap syarat pembelian sebuah unit apartemen di kawasan Nala Residence. Mohon untuk tanda tangan di sini ya Bu Rini. Hah, Rini. Kalian dah salah sebut ya. Nama saya itu Dian, bukan Rini. Maaf ya Pak. Kalian ini salah rumah gak sih Pak? Soalnya suami saya tidak ada beli apartemen. Maaf ya Bu, kami tidak mungkin salah. Coba Ibu cek aja surat-suratnya. Ya udah, gini aja Pak. Saya tanya suami saya dulu ya Pak. Kalau emang benar suami saya yang membeli, nanti saya suruh dia ngabari kalian. Ya udah Bu, kami permisi dulu ya. Astagfirullah, apa benar ya Mas Rian beliin apartemen buat Rini? Apa benar yang dibilang Rianti, kalau mereka itu ada hubungan spesial? Tapi bisa jadi juga dia numpang nama. Sudahlah. Mending aku tanya aja langsung setelah Mas Rian pulang. Assalamualaikum. Nadia, Papa pulang. Papa bawa hadiah nih. Yeay, Papa pulang. Mana hadiahnya, Pak? Nadia udah nggak sabar nih. Nina, ini juga oleh-oleh buat kamu. Mas, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu ada beli apartemen buat Rini ya? Hah? Apartemen? Oh, itu si Rini minta tolong sama aku buat urusin pembelian apartemen ya. Soalnya dia nggak biasa urus beginian. Ya udahlah, aku mandi dulu ya. Aku masak dulu lah. Halo Mas, aku minta uang dong. Aku mau beli emas soalnya emas aku udah rusak. Halo Rin, maksud kamu apa ya? Maaf ya Din, aku salah telepon. Aku kira pacar aku. Maaf ya, aku tutup dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Aduh, bodoh banget aku. Hampir aja ketahuan. Untung dia bersuara kalau nggak bisa kacau aku ini. Astagfirullah, pikiran apa ini ya Allah? Kok nggak enak banget ya? Halo, Assalamualaikum Yanti. Aku mau minta tolong.
Bisa dah. Mau minta tolong apa, Din? Besok kita jumpa di taman. Tempat biasa kita dulu nongkrong ya. Sesampainya di taman, Ada apa sih, Din? Kamu mau minta tolong apa? Aku mau kamu tolong awasi Mas Rian dan Lini. Kamu kayak ada curiga sesuatu. Emang kamu curiga apa? Kok kayak serem banget sih? Kamu tahu nggak? 3 hari sebelum kepulangan, Mas Rian ada orang datang ke rumah, bilang kalau dia beli apartemen, dan mereka suruh aku tanda tangan sebagai istrinya. Aku sih nggak masalah ya, tapi yang buat aku ganjil, itu masa nama istrinya Rini. Kan aneh, masa istrinya Mas Rian Rini, bukannya Dina. Dan tadi semalam, pas dia mandi, kamu tahu nggak? Di Rini nelpon, pakai acara panggil sayang lagi. Aku mau berpikir positif, tapi ini halnya kayak sangat mencurigakan banget. Makanya, aku butuh banget bantuan kamu. Iya mas, pasti aku sampaikan. Bu, kata Mas Rian dia lagi sibuk, makanya dia nggak bisa angkat telepon dari ibu. Nanti dia pasti datang, tapi untuk sekarang ini dia nggak bisa datang. Si Dina kebetulan banget lagi di rumah ibu aku. Kita ke rumah aku yuk, biar tetangga kamu nggak kepo lagi. Wah, bagus dong mas. Aku sih ayo-ayo aja. 1 bulan kemudian, Loh, kok perasaan aku gak enak ya? Selama sebulan, aku di sini perasaan ini terus menangguh. Ada apa ini ya? Kayaknya aku harus pulang juga. Bu, Dina mau pulang bentar ya bu? Aku titip Nadia ya bu? Aku pamit dulu ya bu? Assalamualaikum. Iya nak, hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Apa-apaan ini Rini? Ngapain kamu tidur di kasur aku? Mana Mas Rian? Din, karena kamu udah di sini, jadi aku kasih tahu aja lah sama kamu. Sebenarnya, aku sama Mas Rian sudah menikah sirih selama 5 tahun. Jadi aku mau kamu ceraikan Mas Rian ya. Din, aku bisa jelasin ini semuanya. Aku sama dia hanya bercanda aja, Din. Maafin aku ya. Jangan tinggalin aku. Aku mohon ya. Gila kalian ya. Kurang aja kamu ya Rian. Kurang apa aku Rian? Astagfirullah, tega sekali kamu menikah di belakangku. Kalau kamu gak cinta lagi sama aku, ya kamu tinggal ceraikan aku aja. Gak perlu kamu sampai nikah siri di belakang aku. Apa? Kamu bilang bercanda, Mas. Kita ini nikah loh, Mas. Enak banget kamu ngomong hanya bercanda. Gak, aku gak bisa diginiin. Tega kamu ya hianati aku. Kamu kira gampang jadi ibu rumah tangga? Aku udah ngorbanin segalanya buat kamu. Tapi apa balasan kamu? Ini balasan kamu ke aku. Dan kamu juga teman dekat aku. Bahkan udah aku anggap kayak saudara aku sendiri. Berani sekali kalian bermain di belakangku. 5 tahun loh. Ingat 5 tahun. Aku mau pisah, Mas. Din, maafin Mas Din. Ingat Din, kita punya anak. Gimana kalau anak kita ndak punya sosok ayah lagi? Pasti dia sedih. Aku mohon Din, demi anak kita. Mas, aku hamil loh, Mas. Kamu harus tanggung jawab sama anak aku. Kamu dengar kan? Dia lagi hamil. Sekarang, kamu ceraikan aku dan nikahin dia secara sah. Aku bukan tipe perempuan jahat. Semoga kalian berbahagia ya. Assalamualaikum, Bu. Bu, aku dan Nadia mau pamit pulang kampung ya, Bu. Loh, kenapa nak? Kok kamu mendadak banget pulang kampung? Iya, Bu. Aku dan Mas Rian mau cerai. Cerai kenapa nak? Ya Allah, coba diomongin dulu baik-baik nak. Mas Rian dan teman dekat aku selingkuh, Bu. Bahkan mereka sudah menikah. Siri selama 5 tahun, Bu. Untuk aku pertahanin rumah tangga ini. Maaf ya, Bu, kalau aku ada salah. Assalamualaikum. Astagfirullah, keterlaluan banget anak ini ya. Gak ada rasa bersyukurnya sedikit pun. Kapan kamu mau nikahin aku, Mas?
Perut aku makin lama makin besar loh, Mas. Kalau kamu gak cepet-cepet nikahin aku, nanti orang-orang bakal ngehina aku lagi. Wah, hebat kali kamu ya, Rini. Sudah merasa bos kamu ya, duduk di meja. Kalian berdua saya pecat, karena telah melakukan perselingkuhan. Maaf Pak, tolong jangan pecat saya. Saya masih butuh pekerjaan ini Pak. Saya janji, saya akan tinggalkan Rini Pak. Saya mohon Pak, kasih saya 1 kali lagi kesempatan. Tidak bisa. Kan dari awal saya sudah tegaskan. Kalau saya pertahankan kamu, pasti malu saya dikecam sama klien saya. Sudah, mulai detik ini kalian berdua saya pecat tanpa penghormatan. Titik. Ini semua gara-gara kamu Rini. Harusnya aku nggak tergoda dengan rayuan murahanmu itu. Kamu dengar ya, mulai hari ini kita tidak saling kenal. Mas, kok kamu gitu sih? Aku ini lagi hamil anak kamu loh. Eyang aja kamu mau ninggalin aku gitu aja. Dengar ya Rian, makanya kamu itu jadi cowok jangan kayak musang birahi. Kalau kamu gak buka hati, ya mana mungkin aku tidak kamu terus. Aku gak mau tahu kamu harus tanggung jawab, Rian. Mas, Rian, kamu harus tanggung jawab. Assalamualaikum Bu. Rian pulang. Rian kangen banget sama Ibu. Rian, di saat kamu sudah susah baru ingat pulang, durhaka sekali kamu jadi suami. Tega kamu zolimi istri kamu sendiri. Selama 5 tahun kamu bohongi dia. Dasar kurang ajar kamu ya. Udah mulai hari ini, kamu bukan lagi anakku. Pergi kamu dari sini sekarang juga. Bu, maafin aku Bu. Ya Allah, apa ini teguran untukku? Karena telah zolim sama anak dan istriku. Ampuni aku ya Allah.